Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة Zalika khairul lakum wa adhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tidak memperoleh yang disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam satu riwayat dari Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanyakan oleh seorang sahabatnya, beliau ditanya oleh seorang sahabat, seorang laki-laki di antara sahabat yang berkumpul, bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah kemudian menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wali fulanin kada wa qad kana li fulan. Rasul menjawab, sepatutnya engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat untuk mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin, dan dalam berharap untuk menjadi kaya, maka janganlah kamu tunda mengeluarkannya hingga ruh sampai di tenggorokan, dan ketika itu kamu berkata, andai untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Kalimat andai itu telah menjadikannya hartamu yang engkau andai-andaikan tadi sebagai menjadi bagian milik si fulan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat, biasanya orang yang bersedekah itu ditekankan kepada orang yang mempunyai banyak harta, mempunyai kecukupan. Dan biasanya bagi kita yang tidak punya, bagi orang-orang yang standar dalam keadaan tidak mempunyai harta benda, sangat susah untuk mengeluarkan. Sebab punya pemikiran, jangankan untuk si anu, untuk sendiri pun, untuk keluarga pun kita nggak punya. Ada buat makan, bagaimana kalau dibuat buat si anu gitu. Padahal dalam pernyataan ini sangat dianjurkan oleh Allah
anta saddaq. Sama Rasul, anta saddaq wa anta sahihun syahihun. Bersedekahlah dalam keadaan kamu dalam keadaan kondisi sehat dan tapi berat untuk melakukannya. Sahihun, anta sahihun syahihun. Kamu dalam keadaan sehat namun berat untuk mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Kondisi khawatir untuk jatuh miskin dan sedang merencanakan untuk menjadi seorang yang kaya. Kebanyakan orang seperti itu, takut miskin karena sedekah, takut fakir, takut nanti nggak kaya-kaya gitu kan. Cuma ya, sedekah itu jangan dipaksakan, jangan diartikan dengan mengurangi harta kita. Tidak, sangat tidak sama sekali, bahwa sebenarnya dengan sedekah justru malah menambah berkali-kali lipat. Bahwa dengan sedekah yang kita keluarkan akan membuat cemerlang masa depan, akan bertambah berkali-kali lipat, akan melejit, akan melangit, meroket, kata presiden kita bilang. Meroket ke atas. Akan meroket dengan sedekah. Terlebih di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir ini, maka giatkanlah bagi yang mempunyai kecukupan dana, mempunyai kecukupan harta, maka perbanyaklah di bulan puasa ini, terlebih di 10 Ramadan terakhir ini, untuk mengejar ketertinggalan, mengejar kekurangan, mengejar apa yang telah kita lalui tapi dalam keadaan kurang untuk beramal dan beribadah. Bahwa sebenarnya rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Hak orang lain di dalamnya. Maka dikeluarkannya sedekah itu adalah untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan harta kita. Dikeluarkannya zakat untuk membersihkan pribadi kita, untuk membersihkan hati kita, dan pastinya membersihkan harta yang akan kita makan atau yang akan kita konsumsi. Terlebih kita cari orang, nah sedekah itu diperbaiki, dipergunakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fa nadzuratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dikatakan bahwa, dan jika kamu wa in kana dzu usratin, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, bu usratin, dalam kesukaran, panazuratin ila maisarah, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, untuk tidak menegurnya, untuk tidak untuk tidak menagihnya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bersedekah, mensedekahkan hutang tersebut karena dia sedang tidak punya, dalam keadaan kesempitan orang tersebut yang kita tagih umpamanya. Anta sodak, dan untuk mensedekahkannya, kata Allah, sebagian ataupun keseluruhan dari hutang tersebut yang kita tagih, maka itu, kata Allah, khairul lakum in kuntum ta'lamun, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Al-Baqarah 280. Jangan takut akan miskin, jangan. Karena orang yang takut akan miskin biasanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mempunyai kompetensi keimanan. Dan di dalam surat Al-Mujadilah ayat 13
difirmankan oleh Allah, wa ashfaqtum an tuqaddimu, kata Allah, apakah kamu takut akan menjadi miskin? An tuqaddimu bainan najwaakum shadaqat, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul. Fa idlam taf'alu wa taballahu 'alaikum, maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah. Fa idlam taf'alu wa taballahu 'alaikum, maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, faqimus sholata wa atuz zakah, maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atiullaha wa rasulah, dan patuhilah Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah sungguh maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mujadilah ayat 13. Jangan takut fakir, kata Allah. Jangan takut miskin. Karena sebenarnya orang yang takut fakir dan orang yang takut miskin itu orang yang bukan muslim, yang kehidupannya hanya melihat contoh keduniaan. Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin seharusnya beriman bahwa yang kita bawa bukanlah harta benda. Meskipun kita hidup di dunia, memang iya kita capek, kita mencarinya ya susah umpamanya. Sementara untuk kita sendiri memang belum ada. Tapi alangkah baiknya, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk mengerjakan yang akan kelak kita bawa adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Rasul bersabda, ketika seseorang meninggal dari alam dunia ini, seorang anak Adam meninggal dari dunia ini, maka akan putus semua amalnya kecuali tiga hal penting, 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Pertama, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bagi yang dia manfaatkan. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh mendoakannya itu bisa seorang anak pribadi, bisa anak asuh, bisa murid yang menjadi wali, bisa murid yang dididik sama gurunya, bisa seorang yang diasuh yang mendoakan walinya, dan sebagainya. Awaladin solehin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Sangat ya seperti itulah. Muslim tidak akan membawa sesuatu apapun. Manusia tidak akan membawa sesuatu apapun terkecuali amal. Maka dengan datangnya Ramadan ini amat baik ketika seorang muslim bisa bersedekah, mempunyai kelapangan rezeki, kecukupan rezeki, melihat orang, melihat saudara dan handai tolan yang memang kelihatan kekurangan umpamanya kita punya, maka ulurkanlah. Mencobalah untuk mengulurkannya. Tidak kecil kok di bulan Ramadan ini. Tidak kecil pahalanya. Jika di bulan-bulan biasa mungkin 1 kali lipat, jika di bulan Ramadan ini bisa 70 sampai 700 kali lipat. Gede pahalanya. 1000 bisa menjadi 700.000. Bisa menjadi 700.000. 10.000 bisa tinggal kalikan. 100 umpamanya kalikanlah. Sangat gede. Dan pahalanya ketika seorang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka pahala orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang memberikannya. Orang yang memberikan
makanan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang melaksananya, kata Rasul. Seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ibrah bagi kita, semoga menjadi pelajaran dan pengetuk hati buat kita, terkhusus buat pribadi. Semoga bisa lebih terketuk hatinya untuk bisa mengeluarkan apa yang seharusnya kita keluarkan, agar tidak menjadi orang yang pelit, agar tidak menjadi orang yang bakhil, dan agar selamat dunia dan akhirat, agar selamat pribadi serta keluarga, dan selamat juga harta yang kita makan. Demikian. Barakallahu fikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.